Kisah Abu Nawas. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pencuri yang begitu luar biasa, keinginannya untuk mengecoh Abu Nawas, kali ini kita kembali dengan cerita yang berbeda. Bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti bersama-sama. Selamat mendengarkan. Baginda Raja tiba-tiba mendapat ide. Ia ingin istananya dipindahkan ke atas gunung. Jika istananya ada di atas gunung, tentu ia dapat melihat pemandangan di sekitar yang indah luar biasa. Bukankah hal itu bisa dilakukan? Karena di negerinya ada Abu Nawas yang amat cerdik. Baginda pun memerintahkan prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Prajurit kerajaan segera mendatangi rumah Abu Nawas dan membawanya ke istana. Abu Nawas pun dibawa menghadap Baginda Raja. Baginda Raja bersabda, "Hei Abu Nawas, sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung? Aku ingin lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang mendapatkan perintah lantas berpikir sejenak sambil mengerutkan keningnya, karena ya permintaan raja di luar nalar menurut kita. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi permintaan sang raja. Pekerjaan itu harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas yang mendapatkan perintah pulang dengan hati yang gundah. Setiap malam ia memikirkan tugas dari Baginda Raja yang nyaris mustahil untuk dilaksanakan. Namun setelah memasuki hari ke-10, ide cemerlang brilian pun datang ke dalam benaknya. Senyuman kembali menghias wajahnya. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Karena sudah memberikan tugas, tentu Raja menerima kedatangan Abu Nawas dengan senang hati. Karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan perintahnya yang baru dan nyaris mustahil. "Ampun yang mulia, hamba datang ke sini untuk mengajukan sebuah usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Apa usulmu itu, Abu Nawas?" Raja bertanya. "Hamba mohon Baginda menyembelihkan 10 ekor sapi pada hari raya saat akan memindahkan istana raja. Lalu dagingnya dibagikan langsung kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. "Baiklah, usulmu kuterima," kata Baginda Raja mendengar persyaratan Abu Nawas yang sangat mudah menurutnya. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan senang. Nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Lantas kabar tersebut sudah tersebar ke seluruh penjuru negeri. Seluruh rakyat pun menunggu datangnya hari raya dengan hati berdebar-debar. Beberapa lama kemudian, hari raya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan
Pada hari itu, sesuai permintaan Abu Nawas, raja menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Dagingnya lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Pada saat itu juga tiba bagi Abu Nawas untuk melaksanakan tugas dari raja. Abu Nawas berjalan menuju istana. Seluruh rakyat berkumpul di depan istana, menunggu kedatangan Abu Nawas. Mereka ingin menyaksikan Abu Nawas saat melakukan tugas itu. Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri mematung seperti menunggu sesuatu. Karena kebingungan, Baginda Raja akhirnya sudah tidak sabar lagi. "Abu Nawas, mengapa kau tidak segera mengangkat istanaku?" Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu?" "Kalau memang engkau sudah siap, apalagi yang engkau tunggu?" tanya Baginda heran. Masih dengan membungkuk, Abu Nawas menjawab, "Hamba menunggu istana diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, tentu hamba akan memindahkan istana ke atas gunung sesuai dengan titah paduka." Baginda Raja terpana mendengar jawaban Abu Nawas. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan berkata demikian. Abu Nawas memang pandai meloloskan diri dari jebakan. Selesai. Dari kisah Abu Nawas ini, kita mendapatkan hikmah bahwasanya sesuatu yang sudah di luar nalar tidak bisa dipaksakan. Maka sehendaknya kita melakukannya berpikir secara matang terlebih dahulu sebelum memberikan perintah. Termasuk apa yang diperintahkan oleh raja memindahkan kerajaan ke atas gunung yang memang tidak bisa dilakukan. Dan Abu Nawas pun yang memang cerdik, luar biasa memberikan pelajaran kepada raja atas permintaannya yang tidak sesuai dengan akal. Segala sesuatu yang di luar akal bisa kita lawan dengan memberikan kebaikan berupa sedekah yang dilakukan oleh raja atas perintah Abu Nawas. Begitulah kira-kira hikmah yang ingin disampaikan dari kisah ini. Demikian kisah Abu Nawas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.